Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Toyota Problem Solving, karena metode ini metode yang sistematis, sehingga bisa diterapkan di masalah yang kita hadapi. Toyota Problem Solving adalah pendekatan sistematis yang dikembangkan oleh Toyota untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara mendalam. Nanti kita akan melihat secara cepat, mendalam itu artinya apa, dan berkelanjutan. Artinya persoalan itu tidak muncul lagi, ya. Dan Toyota Problem Solving ini memastikan akar penyebab masalah ditemukan dan diperbaiki, bukan hanya gejalanya saja yang diperbaiki. Ada 8 langkah klarifikasi masalah, pisahkan masalah, tetapkan target, analisis akar masalah, kembangkan dan evaluasi solusi, implementasi, verifikasi hasil, dan standarisasi. Juga dibagikan pengetahuan yang sudah didapatkan ini. Pertama, klarifikasi masalah. Definisikan masalah secara jelas, bukan hanya gejalanya. Orang sakit panas, itu gejalanya panas. Tetapi penyebabnya kemungkinan infeksi. Demo, minta naik gaji. Nah, itu gejalanya demo. Tapi penyebabnya mungkin dia pendapatannya tidak cukup untuk biaya hidup. Gitu ya. Jadi dicari masalahnya. Gunakan data untuk mengukur kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Ya, downtime mesin meningkat 20% tak bulan lalu. Nah, ini ada angkanya. Ya, jadi bukan besar, kecil, bukan, tapi ada angkanya. Pisahkan masalah. Karena masalah yang terlalu besar yang saling berkaitan akan sukar diselesaikan. Pecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, lebih kecil, berdasarkan lokasi, produknya, waktunya, kondisi tertentu yang mudah dikelola. Ya, itu yang harus dilakukan dengan memecahkan masalah. Pareto bisa juga digunakan untuk memecah masalah. Ya, Fishbone diagram bisa kita gunakan juga untuk memecah masalah. Meskipun juga Pareto dan Fishbone ini digunakan untuk identifikasi penyebab. Ya, tetapkan target. Tetapkan tujuannya jelas dan terukur. Sekali lagi terukur ya, bukan besar kecil gitu ya. Turunkan downtime mesin 15% dalam 3 bulan. Jadi ada target terukurnya. Ya. Analisis akar masalah. Gunakan 5 whys atau diagram sebab akibat atau yang lain. Prinsipnya adalah mencari penyebab yang mendasar, bukan hanya mencari dari gejalanya saja. Hindari asumsi. Ya, verifikasi dengan data di lokasi atau di Genba, dengan data nyata. Ya, dari PDCA ini kita mencari data nyata, data sesungguhnya. Ya, kembangkan dan evaluasi solusi. Lakukan brainstorming. Pada saat brainstorming, pimpinan dan bawahan itu mempunyai kedudukan yang sama. Jadi bukan atasan itu mengatakan pada bawahan, kamu bawahan, diam saja, bukan begitu. Jadi di brainstorming, semua pendapat, semua orang mempunyai kedudukan yang sama untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu setelah itu kita prioritaskan berdasarkan dampak dan kelayakan. Ya, yang dampaknya paling besar kita selesaikan dulu, lalu yang kelayakannya paling mungkin kita selesaikan dulu, nanti perbaiki lagi. Ya, misalnya terapkan jadwal perawatan preventif. Ini yang paling mudah dilakukan, yang berdampak paling besar. Jadi brainstorming, kita duduk, kita berdiskusi untuk membahas satu masalah yang sama dari bermacam-macam sudut pandang. Yang keenam,
Setelah kita dapatkan solusinya, diimplementasikan. Kadang-kadang pada saat diimplementasikan, eee, tidak bisa menyelesaikan karena asumsinya berbeda. Jadi dicoba, ya, dicoba di skala yang kecil. Jadi terapkan solusi yang terpilih secara sistematis, pastikan semua orang yang terkait memahami peran dan tugasnya, siapa mencoba bagian mana, begitu ya. Jalankan solusi dalam skala kecil dulu, ya, karena kalau eh, persoalannya besar, dicobakan ke kecil dulu, dampaknya juga kecil, kerugiannya kecil, begitu ya. Akibatnya juga tidak terlalu membahayakan. Libatkan tim, ya, untuk mengimplementasikan solusi ini. Juga perlu standarisasi proses kalau sudah berhasil. Ya, jadi jangan libatkan tim diimplementasikan ya sudahlah, dan bukan begitu. Proses yang ada yang sudah berhasil perlu distandarisasi. Ya, verifikasi hasil, bandingkan hasil setelah implementasi dengan target. Ya, pastikan masalah tidak muncul kembali agar penyebab benar-benar diselesaikan. Bandingkan data sebelum dan sesudah verifikasi untuk verifikasi yang efektif. Benar apa enggak seperti itu? Apakah perbaikannya sesuai dengan target atau tidak? Kalau tidak mencapai target, kenapa gitu ya? Kita evaluasi kembali. Yang terakhir nomor 8, dokumentasikan solusi yang berhasil. Perbarui standar kerja bila solusi terbukti efektif. Dokumentasikan proses, bagikan pembelajaran kepada seluruh organisasi untuk mendorong organizational learning. Apa artinya? Bagian yang lain perlu belajar juga supaya tidak usah memikirkan banyak-banyak tetapi bisa menerapkan. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip kunci Genji Genbutsu tadi, pergi ke tempat kejadian untuk melihat fakta, Kaizen perbaikan terus-menerus, ya, bahkan pada proses yang sudah baik kalau ada pemikiran dan kira-kira bisa kita lakukan, kita diskusikan lalu kita coba gitu ya. Plan do check action itu siklus perbaikan berkelanjutan, team based problem solving, ya, bukan individu. Alat utama yang digunakan 5 whys, mencari penyebab, ya. Plan do check act tadi perbaikan berkelanjutan. A3 report, dokumen 1 halaman yang merangkum langkah-langkah pemecahan. Untuk apa? Supaya mudah, jadi jangan berbelit-belit begitu ya. Genji Genbutsu observasi langsung ke lapangan, bukan kata orang begitu ya. Fishbone mencari penyebab potensial suatu masalah. Ya, mengapa metode ini efektif? Karena berfokus pada fakta dan data, bukan asumsi. Mendorong kolaborasi tim dan pembelajaran terus-menerus. Ya, mencegah masalah berulang dengan menyelesaikan akar penyebab. Kalau akar penyebabnya belum diobati, belum diselesaikan, maka pasti akan berulang, terjadi lagi persoalan yang sama. Menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Kenapa? Karena tadi masalahnya sudah selesai dan berdampak jangka panjang. Ya, jadi ini 8 langkah untuk melakukan Toyota problem solving. Ini referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Semoga penjelasan tentang Toyota problem solving bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan persoalan kita.